suatu saat pasti akan diadili. Nah ini mas, ya. Maka sadarlah wahai saudara, jika sampian suka membodoh-bodohi orang, ya kan? Orang Jawa pun yang tergiur dengan pose-pose seperti itu malah keblinger mas. Oke, kalau awali Kang Cito engkang sama karena yang sekarang ini kan ada yang sedang ngetren, sedang hangat-hangatnya tentang masalah Habib di Indonesia ini. Banyak istilahnya pro kontra, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Terkait masalah Habib yang ingin membelokkan masalah sejarah kemerdekaan Indonesia, bahkan pahlawan-pahlawan yang diklaim, bahkan pahlawan-pahlawan yang diklaim dari golongannya mereka itu juga ya banyak. Pertanyaannya gini, saya ingin menggali pendapatnya Kang Cito, bagaimana pendapatnya Kang Cito mengenai kedatangannya Habib dan pernyataannya mereka itu, apakah ya cocok dengan falsafah nilai budaya kita Indonesia ini? Monggo. Ya, makasih Mas Dodi sama Mas Tahib. Semoga pada pertemuan sore hari ini bisa menjadikan kita membuka suara kuasa kebenaran sejatinya. Jadi kita awali dengan salam satu napas, wujudkan Islam. Salam satu napas, wujudkan Islam. Salam satu napas, wujudkan Islam. Ya, sama semua saudaraku tanpa pembeda, tanpa pengecualian, Kang Sujito mendapatkan suatu kehormatan pada hari ini. Di Wisma Kang Cito diberikan kuasa, yaitu penjabaran tentang bagaimana tentang viralnya info-info yang berseliweran, bahasanya seperti itu aja, yang mungkin mendapatkan informasi yang belum jelas atau belum fake atau gimana ya. Jadi mengenai saudara kita, ya kan, yang menurut bahasa umum adalah orang yang keturunan mulia, yang keturunan istimewa, keturunan yang paling baik. Pada awalnya Kang Cito sebelum Mas Indra ke sini, ya kan, sebelum Mas Indra ke sini dulu, itu sudah sering Kang Cito menyampaikan. Jadi waktu Kang Cito duduk di kursi tengah itu, ya kan, itu 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 4, ini saudara kita yang lawas-lawas itu tidak ada di sini ya, ini masalahnya. Kalau saudara kita yang lawas-lawas itu ada, pasti bisa bercerita. Jadi dulu Kang Cito sudah pernah mengatakan seperti ini, suatu saat kebohongan kebongkar. Sebagus apapun membungkus, ya kan, sebagus apapun membungkus barang yang busuk, ya, barang yang berbau nggak sedap, dibungkus serapi apapun akan tercium juga, akan tercium ya baunya. Konangannya apa bahasanya? Akan terkuak. Akan terkuak, bahasanya ya. Seperti akan terkuak, ya kan. Jadi Kang Cito dulu sudah sering mengatakan, cuman pada waktu itu ini masih banyak dari orang Jawa itu terbelenggu, ya kan. Jadi dengan gaya-gaya bungkusan-bungkusan yang dimanipulasi, yang direka-reka seperti itu sudah sering Kang Cito mengatakan seperti itu. Suatu saat akan kebongkar kebohongan, kebusukan dan pembodohan. Itu sudah 20 tahun yang lalu Kang Cito sering mengatakan seperti itu. Cuman hari hanya ini baru pertama, ya, ini baru pertama, ini awal mas, ya kan. Ini ibarat permulaan, ibarat 1 kilo ini baru 0, gram. Iya. Ya, ini baru permulaan. Nah, maka saudara-saudara yang suka membelokkan sejarah atau abu-abu ya istilahnya, membungkus bahasa-bahasa yang sedemikian rupa
bagusnya atau demikian baiknya, sebaik apapun kebohongan itu nggak akan lama, pasti akan kebongkar. Maka banyak informasi-informasi yang berseliweran, toh sekarang ketahuan juga mana yang asli dan mana yang palsu, di situ akan kebuka. Maka jiwa sempurna itu Mas nggak bisa dibohongi, ya kan? Sebagus apapun dia berpose atau berpenampilan, tapi nggak akan lama Mas, seperti itu. Karena orang Jawa, ya kan, itu sudah berabad-abad dikibuli, berabad-abad dikibuli, wis. Nggak hanya puluhan tahun, nggak hanya ratusan tahun, berabad-abad, ya kan? Itu sudah dikibuli. Cuman orang Jawa itu begitu santonya, begitu santonya, ya. Begitu santonya orang Jawa bisa menerima. Makanya dulu kan Jito menyampaikan ke dulur-dulur seperti ini. Orang itu kalau dikasih kesempatan, tahu diri lah, paham ya? Itu sudah sering dikatakan. Kalau orang dikasih kesempatan tahu diri, tahu yang punya rumah, tahu yang punya tempat, tahu yang punya asal, seperti itu, maka sekarang ini akan kebuka semua Mas, ya kan? Bahkan saat ini Mas ya, ini Kang Jito diberikan keteguhan, yaitu pose yang dinamakan budi luhur. Artinya gini Mas ya, budi luhur itu adalah cikal bakal dari orang laku. Nah, orang yang budi luhur itu adalah orang yang mengerti etika, orang yang mengerti sopan santun, subosito, tata krama. Paham Mas ya? Jadi kita bertempat di rumah orang, kulo nuwun atau bahasanya mertamu, hargai yang punya rumah, ya kan? Nah, kalau orang Jawa ini sudah menerima kedatangan mereka yang tidak mengerti aturan, bahasanya kan gini Mas ya, beliau yang dimuliakan, yang disuarakan, yang suka nyumpahi, hari ini akan terbalik, ya kan? Saatnya ini kebalik, ya kan? Maka Kang Jito sendiri tidak mau menuduh langsung, tidak mau, ya kan? Biar ku sempurna sendiri yang membuka. Ada bahasa seperti ini, kamu nyumpahi seperti apapun, ya kan, itu hak kamu. Tapi yang ngomong apa ya bahasanya, yang menjaga hidup ini nggak terima, suatu saat pasti akan diadili. Nah ini Mas, ya. Maka sadarlah wahai saudara, jika sampian suka membodoh-bodohi orang, ya kan? Orang Jawa pun yang tergiur dengan pose-pose seperti itu malah keblinger Mas. Iya. Banyak dari orang Jawa, saudara-saudara ini, ya kan, yang sokoranut grubyuk. Nah ini yang malah bumboni. Orang ngerti benere, sing penting apik. Ya, tapi saudara-saudara Jawa kan takut itu, karena mereka katanya mengklaim keturunannya itu. Nah, makanya orang Jawa itu yang takut berarti belum benar Jawa nih. Kalau orang Jawa yang benar tidak mau dibodohi seperti itu, berarti kalau sudah tahu, kenapa harus takut, ya kan? Meskipun kita nggak lantang bersuara, tapi kita nggak usah mengikut, gitu loh caranya. Paham maksudnya? Masuk. Iya, biarpun kita ini, karena ibaratnya kita dipersekusi, Mas, persekusi ya, ibaratnya dibully, ya kan? Karena kita dianggap minoritas, nah, ya kan? Nah, justru inilah Mas, membuka tabir sekarang bahasanya, ya kan? Meskipun kita ini dikatakan seperti apa, kita jangan mengikut. Wong tahu itu sudah bohong kok. Itu sudah puluhan abad Mas, wis sudah puluhan abad kebohongan itu. Cuman saking orang Jawa itu mempunyai tepo seliro, welas saja ditamoni itu dihormati, ada tamu itu dihormati. Tapi ya sing kebangetan yang nggak tahu diri, yang nggak tahu malu, ya tamunya itu yang nggak tahu diri. Ya, karena di saat bertamu disuguhi dengan macam-macam, ya seperti itu. Maka banyak dari
saudara-saudara kita yang kejebak, ya kan? Maka kita ini mulai bangkit kesadaran, ya, seperti itu. Maka inilah Mas penjabarannya. Ya saat inilah, ya mungkin ini sebagai permulaan. Iya, ini ibarat 1 kilo Mas ya. Ini baru 0, gram. Nah kalau ini baru permulaan, kira-kira nanti puncaknya itu kapan? Dan nanti kalau sudah masuk puncak, itu keadaannya nanti akan bagaimana nih? Mungkin Kang Jito bisa ngasih gambaran nanti kayak apa nih? Kalau ini nanti sudah tiba puncaknya Mas, kembali Mas ke ajaran budi luhur. Semua dimulai dari menang. Semua dimulai dari menang, dari diam, ya kan? Karena orang yang berbudi luhur, orang yang santun, menyampaikan sesuatu itu adalah bahasa-bahasa yang diam, bahasa-bahasa yang aman, yang tidak menimbulkan konflik, yang tidak menimbulkan ketersinggungan. Yang sejuk, iya. Cara menyampaikan, ya. Iya, jadi kita nggak ngotot-ngotot, nggak marah-marah gitu kayak ceramahnya itu ya. Iya, makanya kan gini Mas ya, kita ini adalah membuka kesadaran, ya kan? Kalau orang yang baik suka menjelek-jelekan orang, berarti kan ya belum mengerti aturan-aturan baik. Padahal katanya tuntunan Nabi Muhammad itu adalah santun. Betul. Ya, tuntunannya itu santun. Nah, kenapa saya dituntun kok malah melebihi kata-kata yang tidak sopan, ya kan? Oh, mengeluarkan ini loh, bahasa-bahasa ini loh, ya kan? Mengatakan yang anjing, mengatakan yang PKI, mengatakan yang kafir, mengatakan, apa itu orang yang santun? Iya. Kan seperti itu. Dan Nabi Muhammad tidak kayak gitu. Nah, menurut ya, aku karena nggak menangi Mas. Iya, ya iya. Kan? Aku paling tidak dari sejarah atau ceritanya begitu. Makanya sejarah itu kalau sudah tahu kebenarannya, semua akan standar Mas, linier ya, akan standar semua. Nggak ada sejarah yang mengatakan bahwa ini tidak boleh. Semua itu harus mengerti, lunggui atau mampane, seperti itu. Inilah Mas yang tak inginkan, ya kan. Jadi bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang katanya intelektual, orang-orang yang katanya termuliakan, orang-orang yang tersucikan, tapi justru malah menyumpahi orang lain. Paham kan? Iya. Sebagus apapun mereka, termulia apapun orang, kalau mereka menyumpahi orang lain, hinalah mereka. Paham ya? Iya. Tuhan tidak akan melihat apapun, lihat kata-katanya, halus jalannya. Ya, kalau berjalan halus. Tapi kalau mulutnya menyampaikan tentang orang lain tidak bagus, tidak. No, bahasanya. Tuhan melihat apa yang kau ucapkan, itu yang dikuasa. Itu loh Mas ya. Sebagus apapun Anda berperform, ya kan, berpenampilan, sungguh seperti apa, tapi mulut mengeluarkan bahasa itu sering nyumpai orang. No man. Wis rapnon awai dewi lah, kembalikan ya, satu kata diungkapkan menjadikan orang lain tersinggung, pasti hukum akan kembali. Itu wis. Kalau tadi Kang Jito kan sempat mengutip bahwa nanti puncaknya itu ajaran lokal wisdom ini, ajaran Nusantara akan muncul dan jaya gitu. Nah, memang sebelum ini kan ada salah satu sesepuh, kita ketemu dengan beliau yang mengatakan bahwa nanti ada kemerosotan dalam istilahnya orang yang memakai agama mayoritas itu mulai beberapa itu kembali ke ajaran leluhur, ajaran lokal. Yang Jawa, kalau yang Batak ya Batak gitu, Sunda di Sunda. Kalau menurut Kang Jito apa punya pandangan yang sama? Bukan hanya pandangan yang sama Mas, itu sudah lama Mas. Itu sudah lama, Kang Jito sering disampaikan seperti itu. Sudah ada gambaran ya? Sudah sering makanya gini Mas ya, manjingnya laku itu Mas ya, itu sudah berapa puluh tahun yang lalu Mas ya. Jadi kalau dulur-dulur yang lama itu kan sudah sering ketemu ya, sering mendengar saran-saran kata-kata atau tembung-tembung ya, ucapan-ucapan yang sudah sering dikatakan. Cuman Kang Jito dulu itu kan sempat Mas ya, menyampaikan ini kan masih seliweran Mas ya, masih banyak
sanepan-sanepan yang harus disampaikan karena belum bisa menyampaikan. Nah, makanya tentang adanya tahapan-tahapan seperti perpindahan ibu kota juga dulu kan sering tapi kan nggak tahu sebelum Pak Jokowi jadi presiden itu sudah nanti akan seperti ini. Jadi perubahan-perubahan sudah disampaikan, ya kan? Namun untuk menjadikan Indonesia ini kembali sejuk, ya kan? Ya sekitar 10 tahun lagi lah Mas, sudah dibilang sejuk, wis seperti itu. Itu bahasa yang disampaikan Mas ya. Ada kan di YouTube itu ceramah kutipan dari seorang Habib yang mengatakan bahwa kalau tidak datang datuk-datuk kami dari Yaman, orang pribumi, orang Indonesia ini masih menyembah batu, menyembah pohon. Yang jadi pertanyaan gini, ini tentang agama. Kalau mereka mengklaim bahwa agama itu satu-satunya, agama Islam itu satu-satunya agama yang paling benar dan agama yang lain itu salah, atau kepercayaan Jawa atau kepercayaan Sunda dan lain-lain sebagainya itu salah, yang jadi pertanyaan gini, apakah Tuhan itu ya memang menurunkan agama itu satu saja yang benar dan lainnya salah, atau bagaimana? Mohon dijelaskan ini kan Cito. Gini Mas ya, kalau bahasa seperti itu benarnya itu seperti ini Mas ya. Orang mau dapat tempat, ya, orang mau dapat perhatian, itu harus pandai-pandai mengucap cara untuk membelokkan semua ajaran, semua pemahaman. Makanya orang Jawa itu saking rimone Mas, ya kan, diklaim katanya kalau nggak kedatangan orang dari luar negeri akan tetap seperti itu. Bahasa seperti ini loh Mas ya, pahami Mas ya. Tanah Jawa, tanah gung lewang lewung, zaman omong pahami ya. Tanah Jawa ini, tanah gung lewang lewung ini tanah apa ya? Tanah yang sakral, tanah yang gawat keluar-keluar ya. Siapa masuk akan mati. Itu sejatinya kiasan semua Mas, ya, sejatinya kiasan semua, sanepan semua. Cuman karena kita ini orang-orang yang terdahulu itu dibungkam supaya mereka tidak boleh mengajar tentang kebenaran. Ya. Tanah Jawa katanya tempat orang yang orang makan orang, semuanya itu adalah fiktif. Jadi sejatinya Mas ya, kalau kita itu mau menjalankan aturan yang benar, ajaran yang benar, semua konsep hidup itu tidak ada yang dibedakan. Sekarang Mas ya, kalau orang Jawa ini dikatakan atau orang pribumi lah ya, kalau tidak kedatangan mereka masih nyembah pohon ya. Itu semua kiasan Mas ya kan? Kalau kita boleh ngomong Mas ya, coba tunjukkan di mana letak kebenaran Tuhan. Di mana letak kebenaran Tuhan? Itu saja. Tuhan tidak jauh dari urat nadi. Ayo sekarang pahami, Tuhan tidak jauh dari urat nadi. Sering ketemu dengar kata-kata itu. Aku tidak jauh dari urat nadi, iya kan? Tapi buktinya pada bingung mencari di mana-mana. Coba pahami. Berarti mereka yang mengatakan seperti itu justru mereka itu yang pembohong. Kita ini Mas ya, kita ini yang sudah mengenal jiwa sempurna. Tuhan ada di diri pribadi manusia. Tuhan itu ada diri pribadi manusia itu sendiri. Itu bila mana ada yang mengatakan bahwa Tuhan ada di sana, ya kan? Ya. Berarti mustahillah mereka itu. Justru mereka itu yang perlu disadarkan. Tuhan ada di diri kita sendiri, tidak jauh dari urat nadi. Ya. Nah, urat nadi kita bisa bergerak karena ada, pahami, ya. Napas ada, harus ada darah, satu kesatuan. Seperti itu.
Maka sadarlah kita, kecerdasan ini, penyadaran. Maka sekarang konsepnya itu seperti ini Mas ya. Membangun generasi bangsa berbudi pekerti luhur sebagai tonggak Nusantara mercusuar dunia. Inilah saatnya Indonesia, saudara-saudara yang mulai berkesadaran seperti itu. Kebohongan yang sudah berpuluh-puluh abad pasti akan dibuka. Pasti akan dibuka. Maka kalau banyak orang yang mengatakan Indonesia atau rakyat lokal, orang pribumi selalu kurang tepat, sekarang loh banyak yang sudah ketahuan belangnya, iya kan? Ya, banyak dari pengakuan YouTube loh ya, dari narasumber yang didatangi ya, banyak yang mengatakan, bahkan di keterangan itu, kalau sudah mengaku cucu Nabi, semua dihalalkan, nggak peduli itu ambil istri orang. Seperti itu. Nah, terus tuntunan macam apa seperti ini? Aku melihat di YouTube loh, bahkan ada yang berani. Tapi tidak ada bantahan dari mereka. Nah, karena mereka sudah memang terjadi itu memang itu. Nah iya, karena mereka ini akan membantah ya kan. Kan sudah berani, mau di sana loh sudah telecek apa bahasanya. Sudah tercecer, sudah banyak ya. Sudah banyak. Aku seperti ini Mas ya, aku cuma bilang gini Mas ya, kalaupun mereka sudah kebuka belanya ya kan, ya biar mereka menanggung ya kan. Apa hukum sosial? Mungkin bumi tidak akan bisa menerima mereka. Apa artinya? Semua akan dilepaskan. Seperti itu ya. Maka hukum ini adalah adil ya. Makanya dulur-dulur kuwasakno uripe menungso balekno nanggone sing sejati. Karena sejatinya kita ini Mas ya adalah orang yang paling menang. Ya. Orang Jawa itu Mas, orang lokal, orang pribumi ya, orang Indonesia ya, itu terkenal orang menang. Ya. Tapi kalau sudah begitu patahnya naik menginjak ya, pasti akan dibalik ya kan? Dan saat inilah 0,% mulai terkuak seperti itu, dan nanti akan tambahan yang lebih ekstrem lagi seperti itu. Ya, memang kan tidak mudah karena doktrin mereka kan sudah beratus-ratus tahun, berabad-abad kan. Seperti saudara kita yang sekarang Muslim, yang istilahnya ya sedikit banyaknya kan sudah termakan doktrinnya mereka. Mereka kan sedang kebingungan mungkin. Ini saya harus ikut bagaimana ini? Sedangkan mereka ini katanya cucu Nabi. Sedangkan yang katanya bukan. Saya harus bagaimana? Sedangkan orang Muslim sendiri kan pada tidak berani kalau memang betul-betul kan dia takut kualat karena ini cucunya Nabi gitu. Bagaimana ini kan Cito? Gini, ya kan? Aku memberikan arahan kepada saudara-saudara semua tanpa berbeda, tanpa beda, yang mungkin yang sedang bingung. Yang mungkin sedang bingung bagaimana dan piye bahasanya ya. Arahnya Kang Cito diam diami. Orang kebingungan Mas tidak akan menemukan jawaban yang tepat manakala mereka tidak mau diam. Paham maksudnya? Ada orang kebingungan ya kan, yang shock ya kan. Tenangkan dulu, tenang. Siapa tahu ada petunjuk. Paham maksudnya? Semua harapannya Kang Cito bisa diam. Diam dalam arti di sini keluarkan napas lebih panjang. Ini ajaran pok-pokan Mas. Sebelum ada ajaran yang masuk ke Nusantara ini, ya kan, itu pertama kali Mas. Ajaran menang nih, Mas. Keluarkan napas. Itu Mas. Maka ketika banyak di antara mereka yang kebingungan, suruh diam. Kalau kau ingin dapat petunjuk yang sempurna, menang. Satu kali belum dapat, berulang kali pasti dapat. Yes. Kita diam tidak bisa Mas, sekali diam langsung dapat kuasa sempurna, tidak mungkin. Tak ibaratkan gini Mas ya, kita melakukan sesuatu itu tetap step by step Mas ya, bertahap Mas ya. Jadi ibaratnya gini, Mas Dudi, di Surabaya itu ada serbuk Mas,
ya kan? Ini ibarat Mas ya. Ibarat serbu emas 1 kilo. Coba saya berangkat ke Surabaya, ya kan? Nah, Kang, aku nggak mau Kang, panas. Ya ibaratnya bahasa seperti itu. Ya nggak sudah, ya sudah kalau nggak mau. Terus opsi kedua, berangkat Mas. Panas begini Kang, ya terserah sampean mau berangkat nggak? Iya Kang, aku tak berangkat. Nyampe di Surabaya, kira-kira sampean dapat nggak serbu emas tadi kalau mau berangkat? Kemungkinan dapat, iya. Mungkin mau, meskipun hanya sejimpit, iya. Ya kan, paham ya? Sejimpit, saman kantongi, paham ya? Berjimpit-jimpit saman kantongi ya. Apa maksudnya? Ketika dulur-dulur diam 1 kali belum menemukan sesuatu yang terbaik, ulangi lagi. Karena dari tahapan ini tadi sedikit-sedikit ini, kita fokus, kita diam, nggak tahu. Tapi kalau kita mau melakukan, entah di menit awal, entah di menit seperempat, entah di menit tengah, entah di menit seperempat belakang atau di belakang, pasti dapat 0,% itu tadi. Itulah Mas cara untuk menemukan wujud sempurna itu. Nah, sebagai seorang pemula, kira-kira nanti dalam mempraktekkan itu apa nanti harus ada bacaan, mantra, rapalan tertentu? Tidak ada. Cukup diam, keluarkan nafas. Keluarkan nafas. Cukup itu. Wis, sama buktikan. Oke. Karena aku adalah wujud kamu sendiri. Wis, karena aku adalah wujud kamu sendiri. Maka jika kau ingin menemui aku adalah utuh kamu sendiri. Artinya apa? Sampean itu tidak lain dan tidak bukan karena kamu itu adalah dikuasa. Seperti itu. Paham maksudnya? Okay. Maka sampean nggak usah ngomong, gitu loh Mas ya. Nah, untuk menyampaikan sesuatu itu sampean biar ketemu karena itu adalah real, ya kan? Nah, kalau sampean nanti sudah bisa menemukan Mas ya, dengan tahapan diam, bertahap, nah, pasti akan ketemu, ya kan? Maka kalau kurang percaya buktikan, kalau aku itu tunggal, ya kan? Karena apa? Napas keluarkan. Saman ada bau apa? Enggak ada bau apa-apa. Karena aku tunggal kamu. Maka keluarkan dengan sehalus-halusnya. Aku itu yang maha halus, aku yang maha lembut, aku yang maha bening, aku yang tidak ada. Itulah Mas. Maka itulah keteguhan pertama kali sebelum ada ajaran-ajaran yang menggok plus main celek gitu. Real kok. Real kok. Loh, aku ada di dalammu kok. Carilah aku di dalam diammu. Masuklah ke dalamku karena aku ada di dalam diammu. Orang yang carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ono. Tidak ada. Carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ada. Carilah aku di dalam diammu karena jatinya aku ada di antara diam-diammu itu. Cetha Mas, gamblang, transparan. Oh, wis, siap. Oh. Nah, ini masih tetap temanya yang masalah Habib itu. Seperti Pangeran Diponegoro itu kan diklaim bahwa ini salah satu keturunan Ba'alawi. Imam Bonjol juga. Nah, beliau itu kan pahlawan besar, pahlawan nasional. Cuman yang jadi istilahnya pertanyaan itu bagaimana kok sikap pemerintah itu masih belum ada istilahnya cawe-cawe atau turun tangan mengenai ini, karena ini kan berurusan dengan pahlawan nasional. Nah, menurut Kang Jito bagaimana komentarnya mengenai hal ini? Ya mungkin Mas ya, karena pengakuan sepihak ya kan, pengakuan sepihak seperti itu banyak dari pemerintah, bukan pemerintah ya, orang-orang yang belum berani membuka semua ini Mas ya. Mudah-mudahan Mas ya, mudah-mudahan pemerintah beberapa saat lagi ya kan akan menjomplang no apa bahasanya? Membalikkan. Jomplang, pokoknya jomplang no hawa kamurkane wong-wong. Kan? Jadi seperti Imam Bonjol ya, Pangeran Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan tokoh-tokoh sentral lain ya kan, itu sebenarnya Mas sudah dikibuli. Saman paham nggak Mas ya? Ini membuka sejarah Mas. Saman tahu pernah lihat film Sandiwara Angkling Darmo ya kan? Angkling Darmo itu kan sentral orang asli orang Jawa tuh Mas ya. Iya. Lah iku lo diklaim agama Islam.
pakaiannya. Ya dulu kan terus iya. nggak jadi dipublikasikan kan sebentar deh. Nah, sejauh ini Mas ya, cara ngripisi grogoti seperti itu. Tapi adil ini sudah mulai terkuak Mas, iya kan? Jadi orang-orang yang mengklaim, bahkan kemarin ya banyak ya kenyataan di sini ada makam Mas ya, yang nggak tahu namanya disebut makam Mbah Santri. Loh, padahal di situ itu orangnya siapa namanya? Ya nggak ono namanya, pokoknya dijenengi Mbah Santri. Ya iki kan ya wis konyol loh Mas ini. Ya. Jenenge ora iso disebut no. Nah, padahal no kene iki Mas ya, kata-katanya niki. Ngene iki kan jane kurang pas. Seperti itu. Nah, jenenge wong Jawa mbok dihargai wong Jawa. Seperti itu. Iya. Paham Mas ya? Iya. Jadi aku pernah melihat Mas ya. Lah yo, iki terus dipekno asal usul teko ndi? Ya, dipekno asal usul teko ndi? Keturunan Mojopahit jekek lho, namane ganti. Ganti. Lah berarti kan pembohongan. Lho ngene wis kebangetan sing melok ku lho. Sing melok ki kok kebangetan. Paham maksudnya? Iya. Makanya kalau orang banyak yang mengklaim sekarang baru tersadarkan, ya kan? Tapi sebentar lagi Mas dijomplang apa ya Mas? Wis. Tapi harusnya kan ada campur tangan dari pemerintah kalau masalah ini. Pemerintah untuk saat ini menyangkut urusan isu nasional kan. Ya, pemerintah untuk saat ini Mas ya. Mungkin 2024 ini menjelang akhir Mas. Engko lagi brol Mas. 2024 akhir. Berarti setelah pelantikan Yombo aku ora iso ngarani Mas, pokoknya 2024 akhir ngono Mas judule. Wis ngono. Setelah piye Mas. Mergo kono belange ketok kabeh Mas ngono. Wis belange ketok kabeh. Berarti ada harapan nanti ketika Pak Prabowo. Ya bukan harapan lagi, bukan ada. Ya memang harapan bukan nanti terwujud nanti. Ya, iya seperti itu. Nek ada berarti ada harapan, berarti kan saya remu-remu kan, mati semu-semu kan. Itu nanti akan dibuka sama Pak Prabowo. Yes, antaranya seperti itulah. Oke. Aku nggak mengatakan langsung Pak Presiden yang terpilih ya, tapi nanti ada di antara itu. Entah lewat siapa, tapi setelah pelantikan. Wis mulai. Gak wani Mas, aku apa ngomong tok jenenge gak wani Mas. Iya. Wis seperti itu. Paham ya? Ya karena memang ini agak sudah parah, yang bukan agak sih, memang sudah parah. Ya, seperti teman ngomong parah, seperti Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu kan namanya ganti siapa ini, Habib siapa bin Yahya gitu. Nah, itu kan ya aneh gitu. Nah, makanya cara membelokkan sejarah, ya makanya gini loh Mas, sepandai-pandainya tupai melompat ya kan pasti jatuh juga. Nah saat inilah Mas dilepas. Seperti itu. Kalau misalnya dijerat dengan dipidanakan gitu apa bisa ya? Mas, nek pidana dunia, nek pidana hukum pemerintahan ini nonsen Mas. Soalnya di situ ada permainan. Tapi nek pidana jiwa Mas. Aku yakin Mas. Jadi ibaratnya muka kita menghadap ke sana. Nek pidana jiwa, ini kembali ke sana Mas. Seperti itulah gambaran yang tak sampaikan. Nek pidana pemerintahan, undang-undang yang dibuat masih saat ini ya nonsen. Seperti itu. Masalah masih ada yang bermain. Paham ya? Iya. Pak Mahfud MD menurut dulur-dulur ya, aku ya nggak begitu melihat di YouTube ya. Protesnya seperti apa? Nah, ya, nyatanya gergete ya belum ada dukungan. Nah, kan seperti itu. Ya. Nah, inilah Mas, waktu yang tepat kabeh bakal bongkar. Nah, ya, seperti itu. Maka jabaran seperti ini Mas ya, kita ini tidak berharap negara ini kisruh, ya kan? Tidak berharap negara ini kisruh. Betul, itu kan memang jadi kekhawatiran karena tempo hari kan dari para muhibbin, para pecinta-pecintanya itu yang jamaahnya mereka itu kan istilahnya siap, istilahnya membela Habib-Habibnya sampai darah penghabisan. Nah ini kan nanti akan miris kalau misalnya terjadi
pertumpahan darah dengan sesama saudara se-Nusantara ini kan. Nah, aku berharap ini Mas ya, kecil Mas, kecil kemungkinan, kecil itu terjadi. Kuasane dahulu ini Mas ya, yen kabeh iki kok nek diwalik gelempang ngene Mas, paham maksudnya ya? Jadi diwalik gelempang, ibarat wong ngomongnya Mas, lali karo asal mulane Mas. Jadi sing asale metenteng-metenteng ngeng moro kelipuk kalah Mas. Atas kuasa loh Mas ya. Kang Sito menyampaikan kecil kemungkinan Indonesia akan ada konflik. Kecil kemungkinan. Ya kan? Ya. Meskipun gasnya wis di ibaratnya toreng wis dikorong ngene, kecil kemungkinan. Ya kan? Ya. Tapi di situ nanti akan terbalik pek. Wis bahasanya Kang Sito seperti itu. Ya, sebenarnya ya agak sederhana ya, ketika para pengikutnya itu menyadari kebodohan dan kebohongannya mereka, nggak usah diikuti, gitu aja sudah aman. Makanya arahan Kang Sito kepada dulur-dulur kita semua, sama-sama keluarkan napas yang halus panjang, kita akan kembali kepada jiwa sempurna itu. Ya, jadi kita ini harus ketemu karo sempurna itu Mas. Ya, karena Sang Maha Sempurna itu tidak bisa dikibuli. Ya, tapi terus terang Kang, untuk urusan masalah kepercayaan, kan banyak yang masih menganggap kalau kepercayaan Jawa, kepercayaan Sunda dan lain sebagainya itu suatu hal yang menyesatkan. Bagi mereka yang belum paham, iya, ya kan. Justru orang yang sering mengatakan sesat, mereka sendiri tersesat, nggak sadar. Saat ini Mas, mereka baru tersadarkan, mereka baru akan sadar ketika sekarang mereka dibalik. Jadi banyak dari kita ini sering menerima sesat kafir, murtad kafir, sesat musyrik. Nah, loh, dia sendiri loh nggak sadar kalau mereka sendiri dalam posisi itu, paham ya Mas Daya? Maka mengatakan bahwa mereka itu adalah tidak bagus, justru dirinya sendiri yang tidak mengerti arti kebagusannya sendiri itu. Maka banyak orang yang mengatakan gini Mas ya, yen kowe ngelakoni opo ora ngerti dulunge, kalau kamu melakukan sesuatu belum tahu di mana kebenarannya, jangan sekali-kali kamu mengatakan orang lain tidak benar. Ketahui dulu, buktikan dulu kebenaran kamu itu. Jangan asal ngomong, jangan asal asbun. Iya. Nah, ini kan seperti itu. Ojo tembung jari, buktekno kabeh kono kuwi. Mergo apa yang kau ungkapkan di situ ada bukti kenyataan, harus ada realnya. Nah, saat ini kan banyak orang yang melambai-lambai itu Mas, ngelayang, ya kan? Seperti itu. Nah, maka mari kita menyadarkan bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang sejati, yang berbudi luhur. Nah, yang berbudi luhur itu. Maka kemarin Mas ya, ini mungkin sudah saatnya Mas ya. Saya tak kasih Mas ya. Ini mungkin sudah saatnya Mas. Kemarin ada saudara kita yang ngeprint ini Mas ya, stiker yang ada gambar wujud jiwa sempurna ya. Ketika dibawa ke percetakan Mas ya, ini jadinya seperti ini Mas. Nah, ini tak buktikan Mas ya. Nah, ini Kang Sito didawi seperti ini. Aku wis waktune teko, dawi seperti itu, tapi aku gak ngerti Mas. Apa semua yang ada di jabaran-jabaran itu. Jadinya seperti ini Mas. Nah, sama sud kena. Oke. Ya. Budi luhur. Ya kan? Itu nggak ada tulisan seperti itu waktu mengantarkan ke percetakan, men. Tiba-tiba keluar itu, ya. Dari percetakan banner yang 3 meter kali 3, 1 kali 1 kali 1 meter itu kan 5 lembar. Terus yang 3 kali 3 1 lembar ya kan. Kan jadinya kan lempitan lah ya. Dibawa pulang sama orangnya kan dibuat bantal, ya kan. Ketika tidur pulas, tiba-tiba bungkusan lempitan itu ditaruh di kepala nih, atas ketidaksadaran, atas puasa berarti. Jadi tiba-tiba di atas batuk 6 lembar itu. Bahasanya apa? Kuasanya yang ditaruh. Aku kok mbok bui, aku kok mbok gawe bantal. Seperti itu. Dibuka tahu itu. Budi luhur. Nah, budi luhur itu.
Jadi ini Kang Jito dapat, Kang Jito minta ini Mas ya, minta budi luhur ini. Ini sebelum tahun 2015 Mas dulu, ya kan? Apa yang disampaikan? Belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya tak kasihkan. Seperti itu. Nah ini 2024 datang ini. Ini real Mas, ya kan? Saudara kita di Terenggalek yang ngeprint ini, ya apa nyetak maksudnya. Ya. Jadi ini sudah waktunya Mas. Makanya Kang Jito itu sering dikatakan gemblung budi apa gene kentir, stres, halu, ya kan? Wes macam-macam. Tapi Kang Jito ngenteni iki, Mas. Kang Jito menunggu ini awalnya. Ya kan? Ini real. Ya. Nah, maka kemarin di kuasa, ya kan? Aku sudah wujud. Ini di kuasa ini. Nah, tinggal kita saudara-saudara akan mengambil jalur yang mana. Nah, orang budi luhur itu adalah orang yang bijaksana. Orang budi luhur itu orangnya menang Mas. Orang yang menang, orang yang berbudi luhur itu menyikapi sesuatu, ya, menyikapi sesuatu dengan diam, dengan tenang, tidak serta-merta bengok-bengok, keluar-keluar seperti itu. Ya nggak tahu jeluntrungnya apa, nggak tahu arahnya, nggak tahu seperti itu. Makanya orang Jawa itu menyampaikan secara santun, secara lah Kang Jito kenapa buka-buka? Kang Jito saking gregetan yang Kang Jito is greget-gregetan ibarat mangan Iya. seperti itu, saking nih seperti itu. Karena Kang Jito menunggu itu selama Mas. Sebelum 2015 itu Kang Jito minta itu, belum waktunya dikongkon wujud jiwa sempurna sih, seperti itu. Dulu sejarahnya Mas Indra itu saya ngerti. Itu Mas pernyataannya. Nah, ini terkait budi luhur, kemarin kan ada sarasehan di Boyolali itu. Waktu itu salah satu temanya kan yang jadikan topik hangat itu agama budi. Yang notabene kan memang asalnya kan asli dari Nusantara. Saya ingin tanyakan agama budi kalau menurut Kang Jito itu seperti apa? Konsepnya, modelnya kayak apa? Apa yang memang apa seperti kapitayan, apa kayak kejawen atau kayak apa gitu? Mohon dijelaskan. Suaranya ini Mas ya. Sok nek wis digelar Mas ya. Agama budi itu merangkum segala konsep ajaran-ajaran itu Mas. Jadi sok kapitayan ya yang dijupuk, ada yang diambil ya, kapitayan ada yang diambil, Hindu ada yang diambil, Kristen ada yang diambil, Buddha ada yang diambil, Islam ada yang. Jadi semua nanti akan dikemas satu. Jadi mungkin Mas ya, nanti ada istilah seperti ini. Indonesia ini adalah jadi cermin dunia. Mercusuar dunia. Jadi di Indonesia ini nanti ada peradaban yang menjadikan dunia ini damai. Tapi ya kan, nama itu tidak mungkin langsung dinamakan agama budi. Mungkin ya, mungkin itu nanti melalui apa ya, bahasa komunitas atau apa ya, itu nanti disepakati satu. Ya. Kalau agama budi kayaknya belum sempurna di situ. Jadi masih ada apa tambahan mungkin nih. Ya. Masa ada ini. Ojo mbok kandhakno kabeh mergo napa eneng kuwasa dhewe musim nata. Bahasane ngono. Jangan disamakan dulu karena di situ nanti ada kuasa yang menyampaikan sendiri. Bahasanya seperti itu, Mas. Oke. Jadi nek Sarasena Boyolali kemarin apa tahun kemarin ya berarti ya, bahasa kemarin ya. Itu memang semua sekarang mengerucut Mas, semua mengerucut kan, arahnya memang mengerucut. Makanya entar sok ya bahasanya ya, sok ya atau entar nanti akan ada apa ya, pemuka ya, di situ nanti akan connect terus menyatukan kuasa satu kata, yaitu menjadikan pedoman agama, bukan agama, ajaran di situ. Jadi nanti ada apa ya? Jadi Hindu ada dimasukkan, pokoknya dipetoli, terus itu nanti digodok jadi satu. Intinya apa? Inti sarine lah bahasa seperti itu. Oke. Itu. Oke.
gamblang sekali ini Kang Cito. Oke, kita beralih topiknya ini Kang Cito. Topik yang juga sedang hangat-hangatnya, bahwa sekarang kan diprediksi oleh BMKG itu akan terjadi megatrust, akan terjadi bencana yang besar, gempa sekian skala Richter sampai terjadi tsunami. Saya ingin minta pendapat atau mungkin penerawangan atau mungkin penglihatannya ke versi Kang Cito mengenai ini, apa kira-kira hal ini akan terjadi atau tidak? Kalau terjadi, kira-kira kapan? Suara adile diri pribadi, Indonesia adile laku kuasa dawuh hawa, Indonesia jogonen, Indonesia jogonen, jaganen ini apa bahasa Indonesia? Jagalah ya, jagalah, jangan sampai Indonesia menjadi seperti itu, ya kan? Maka Mas ya, BMKG karena dunia sifat Mas ya, karena alam ini ada bahasa sifat, ada bahasa jiwa Mas ya. Jadi pemerintah dituntut, ya kan, pemerintah dituntut memprediksi sebelum ada kejadian supaya ada info yang disebarkan seperti itu Mas ya. Nah, inilah Mas yang menjadikan kuasa dawu itu seperti ini. He urip ojo ngancani tembung sing kaya ngono kuwi. Hei manusia, jangan sekali-kali kamu mendukung, ya, mendukung apa yang akan dibahasakan seperti itu. Paham Mas ya? Karena satu ungkapan yang selalu dikembangkan itu nanti disitulah, maka Kang Cito tidak akan memberikan keterangan seperti itu Mas, karena Kang Cito tidak menginginkan Indonesia seperti itu, ya kan? Indonesia seperti itu, Kang Cito nggak menginginkan sama sekali, baik dari paranormal, dari intelektual atau teknologi seperti apa, ya kan? Kang Cito sama sekali tidak mau menyambung, mengiyakan, iya. Paham ya? Karena setiap ada kuasa yang dihembuskan dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut, itu yang akan menjadikan sesuatu. Maka marilah kita menjadikan Indonesia damai, aman, nyaman, wujud sejati tentrem, adilnya diri pribadi biar berjalan atas kuasa. Kalau boleh saya tarik kesimpulan, berarti ketika mungkin mayoritas rakyat Indonesia mempercayai isu tersebut, gempa, bencana dan sebagainya, berarti nanti Tuhan akan mengiyakan, karena manusia-manusia secara mayoritas sudah tahu, sudah ada di pikirannya gitu. Apa betul gitu kan? Betul. Tak kasih gambaran sini. Paham Mas ya? Saman pernah lihat mendung? Pernah dengar orang ada mendung mau hujan, hei, jangan turun, Jangan hujan, turun. jangan hujan. Paham Saman? Katakan seperti itu. Kuasa mengiyakan, akhirnya jadi hujan. Paham? Inilah Mas bahasa yang bijak. Ketika ada BMKG memperkirakan seperti itu, kita jangan mengiyakan, paham? Supaya damai semuanya. Paham ya sekarang? Iya kan? Hujan yang sudah turun, terang, minggir. Banyak kan dari saudara-saudara kita, ya kan? Kalau saudara-saudara ini sudah sering Mas seperti ini, ya kan? Ada hujan langsung, lerensek atau udan, mendung aja situ medun. Nah seperti itu kan, akhirnya kan dikuasa. Maka kita jangan ikut-ikutan mengiyakan. Justru kalau kita ikut mengiyakan, justru kitalah akan menambah. Ya, tambahlah dengan bahasa-bahasa yang tepat. Jangan terjadi kuasa-kuasa yang seperti itu. Meskipun itu diperbolehkan memprediksi, iya kan? Tapi kita jangan masuk. Saya jadi ingatkan, ada mungkin tidak tahu ayat atau hadis, saya juga kurang tahu ya, kurang paham. Kan kata Tuhan begini, aku sesuai persangkaan hambaku, kan gitu. Paham? Ya. Yes. Berarti ketika masyarakat di Indonesia mayoritas mempercayai akan ada bencana,
berarti nanti betul-betul akan Nah. ada. Kalau nggak percaya, ya aman-aman saja. Gitu. Ikulah mas yang tak sampai no. Nah ini kebetulan kan ya harusnya Kang Jito ini memberikan istilah wawasan, monggo ini bagi yang para penonton ini agar jangan mempercayai nanti Nah, ya. maka bagi saudara-saudaraku semua tanpa pembeda, tanpa pengecualian, dimanapun saudara berada, kalau menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini damai, ketika ada isu atau bahasa-bahasa yang sumbang seperti itu, sampean jangan sekali mengiyakan, ya kan? Sampean apa ya dilepeh ya apa ya bahasanya? Wes pokoknya dibuang, dihapus lah, didelete bahasanya ya, didelete, Dihapus. Atau kalau Kang Jito memberikan arahan pada dulur-dulur cara untuk menolak lah bahasanya ya, dengan napas seperti itu. Dari saudara-saudara kita mas ya, yang laku di Paguyuban Wujo Jiwa Sempurna ini aja, ketika disumpahi orang, ketika dimaki orang, ketika diremehkan orang, ya kan, ketika ada bahasa-bahasa seperti BMKG banyak diiyakan, ya, saudara-saudara Kang Jito tak kasih arahan, jangan pakai mulut kalau menjawab, pakai napas, karena Sempurna mengetahui segala konsep sesuatunya. Cukup seperti itu. Ini makanya saudara-saudaraku, ayo bangun Indonesia supaya tetap aman damai, ya kan? Masa kita ingin berharap seperti saudara kita yang kemarin di daerah Tuban arah yang sana itu, yang mana, yang di Bawean, ya, kan nggak ingin yang seperti kemarin di mana daerah Jawa Barat, dan banyak yang lain-lainnya. Kita jangan berharap seperti itu, ya kan? Jangan berharap seperti itu. Kalau kita tidak mengiyakan, kan benar kata sampeyan, aku sesuai dengan prasangka hamba. Apa yang kau sangka, itu yang aku berikan. Paham ya? Maka inilah kata-kata yang tepat. Ya, dientailah bahasanya seperti itu. Wis. Cetok banget mas ya. Oke. Bilang. Memang kalau dikaitkan dengan kekuatan pikiran dalam konsep Jawa, ilmu Jawa ini sebenarnya kan sudah ada ya, cipta rasa karsa. Ini cipta ini kan di sini kekuatan pikiran. Makanya kan gini mas, Sebenarnya sebenarnya kalau istilahnya itu ajaran meskipun lewat keagamaan ataupun dengan Jawa ini juga ada korelasi sebenarnya, ada kesamaan juga. Loh sekarang loh mas ya, nah kita mau narik ke awal loh mas ya, sejatinya laku orang-orang kita ini mas ya, ini sejatinya melampaui mereka-mereka itu, melampaui mereka-mereka itu, gitu loh mas. Cuman karena kita ini mas ya, ya inilah mas ya, Indonesia pahami mas ya, Indonesia dijajah ini mas, kan sudah berabad-abad mas ya. Sumber daya mineral Indonesia ya kan dikeruk bawa luar negeri ya kan, wis nggak sampai nggak ngerti babar pisan nek negara ini dewi ku butuh ya kan, perlu didungo ya wong luar negeri sing ngibuli ya. Nah karena sekarang ini sudah saatnya mas, wong ngalah kuwi eneng waktune mas, eneng masane ya kan, wong gerok yo eneng masane ya kan. Jadi inilah mas saatnya kembali, ya, sekali lagi untuk saudara-saudaraku yang mendengar atau menyaksikan pergerakan BMKG seperti itu, dipersilahkan karena BMKG berhak, karena mereka ada tugas seperti itu. Tapi kita sebagai manusia yang ingin hidup damai jangan diiyakan. Kalau sampean mengiyakan sama sendiri kalau sampean membuboni. Iya kan, malah podo karo nyurung kan seperti itu. Iya, maka itulah terus dikai kata-kata apa yang menjadi prasangka hambaku itu yang tak berikan. Nah sekarang kan tinggal kita masing-masing. Makanya Kang Jito tidak menginginkan, makanya ada kata-kata gini ya, Tuhan murka, alam murka, karena sering ya kata-kata seperti itu ya. Dulur-dulur nggak pernah tak jangan sampai mengatakan seperti itu. Kalau memang kuasa itu ada ya, welas asih di situ, pasti di situ ada hikmah. Tapi kita jangan sampai mengatakan Tuhan murka, alam murka. Loh sejatinya berarti Tuhan itu kejam berarti. Wong Tuhan itu menciptakan kita supaya damai kok, supaya bahagia kok. Malah Tuhan kok nyek murka kalau malah kok dongakno murka lagi.
Iya kan? Seperti itu. Nah, konsep kata itu loh mas yang kurang tepat. Jadi banyak dari bahasa-bahasa yang seliweran ya kan, yang bermunculan dianggap baik. Kan? Makanya sering di medsos atau televisi zaman kan kita nonton ya, alam sedang murka. Lah kok iso ngarani ngono, ya kan? Wong iku lho wis dadi kuasane alam iku, wayahe gerak wayah Maka kalau kita menginginkan kita itu hidup dengan damai, alam dengan damai, mari kita diam itu tadi supaya kita terbebaskan dari belenggu-belenggu itu. Pernah kejadian mas ya, ini bukti mas ya, ada saudara kita akan ada kejadian, mereka dikeluarkan dari wilayah kejadian itu, metuo keluar, ini di sini mau ada sesuatu, ya kan mau ada di luar negeri ya saudara kita, kecelakaan hebat, ya ada kecelakaan hebat. Orangnya pas berdiri di pinggir jalan, mereka ada yang seakan-akan ada yang numpahkan air dari atas, basah bener, padahal mendung enggak hujannya. Disuruh pindah baru berapa detik ya, di sini kecelakaan, Nah, berarti kita ini kan ada yang kuasa, maka kita bareng-bareng. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa Tuhan murka, alam murka, ya kan? Kita ini karena kebablasan ngomong seperti itu. Oke. Ini masih tetap kaitan sama yang Megatrust tadi, BMKG. Kalau misalnya dikaitkan dengan ramalan Joyoboyo kalau tidak salah itu kan ada di situ bunyinya Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Apakah itu memang secara real atau itu hanya sekedar analogis, simbolis atau bagaimana menurut Anda? Menurut arah dawuh kang titik tatane laku Pulau Jawa terbelah jadi dua itu sindiran mas, jadi sindiran, jadi artinya sindiran ini. So eneng wong kang iso nglakoni laku kanthi adil. Jadi wong Jawa itu mas ya, Jawa kuwi identik dengan orang yang dengar, yang ngerti. Jadi banyak dari kita besok itu jadi orang yang mengerti, ya kan? Terus tugas orang Jawa yang mengerti ini akan membeda, ya kan, dengan orang-orang yang sok ngerti ini. Jadi itu nanti ada dua konsep atau dua kelompok lah ya, dua beda ya. Tapi dua beda ini nantinya akan mengumandang seperti ini mas. Ternyata orang lokal ini tidak sembarangan. Seperti itu mas. Ya. Nah, kalau ini nanti sudah terjadi, ya kan, orang yang sok mengerti ini, ya, yang sok keminter ini, sok bodoh-bodohin orang ini nanti akan kembali ke habitat aslinya, paham mas ya? Dan orang-orang yang suka goblok-goblokan orang lain ini nanti akan kemenungsan ini kewirangan, apa ya kewirangan nih bahasa nih? Malu ya, sendiri ya, akan malu sendirinya. Mas, ya mudah-mudahan, karena saya juga pribadi meyakini bahwa ajaran Nusantara pasti nanti akan jaya. Seperti unen-unen juga di konsep Jawa ada tembung juga silamne gabus putih kumambangi watu hitam, itu memang sekarang ini sepertinya sudah terjadi. Iya, memang di situ benar mas ya. Jadi simbole tembung iku mau ya, mapane tembung iku sileme gabus. Jadi hilangi bahasa Sumbang. Ya. Jadi orang-orang yang sering mengafir-ngafirkan, sering membodoh-bodohkan itu akan hilang atas kuasa. Akan tenggelam. Tenggelam. Jadi makanya gini mas ya. Kita ini mas ya, mestinya kalau kita ini orang yang paling bijak mas ya, kita ini cara membumi hanguskan apa bahasanya ya, membumi hanguskan atau melepaskan semua itu tidak pakai kekerasan mas. Itu mas jadinya. Kan ada kata-kata seperti ini, ngeluruk tanpa bolo, ya, menang tanpa ngasorno, ya, degdoyo tanpa elanji, degdoyo tanpa aji, ya kan, seperti itu, paham ya? Hanya ini mas, membunuh tanpa membunuh tanpa menyentuh.
hanya dengan napas ini loh mas. Oke. Itu mas sebenarnya, ya kan? Maka karena kita ini lagi dibuka mas, ya kan? Maka banyak dari saudara-saudara kita bahasa-bahasa yang diselempat no itu, ya, dibelokkan itu pada kebuka tahapannya seperti itu. Maka timbulnya watu hitam, ya. Watu hitam itu kan keteguhan mas ya. Jadi bahasa keteguhan ini akan muncul, ya. Bahasa keteguhan ini muncul, ya. Maka kita ini mas ya sudah mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang adil, ya, orang yang adil. Maka siapapun yang mengatakan orang lain kafir, mengatakan orang lain bodoh, mengatakan orang lain bahlul, mengatakan orang lain majnun, mengatakan orang lain kentir atau segala macam, ya, pasti akan kembali. Saat ini sudah mulai dibukai, ya kan? Maka mulutmu adalah harimau, bahasanya kan seperti itu. Inilah waktunya mas, ya, inilah waktunya. Maka aku berharap dengan dulu bukan Kang Jito gurori, bukan Kang Jito merintah, bukan, ya, praktekon yang kurang percaya, ya kan? Maka banyak dari saudara-saudara kita yang laku di paguyuban ini yang sudah bisa diam seperti itu, ya kan? Banyak dari saudara yang mengatakan diam dapatnya apa? Diam kalau belum melakukan dengan sungguh-sungguh nggak akan mendapatkan. Sesuai dengan seperti tadi loh, Saman pergi ke Surabaya ada serbuk emas tadi, nggak mungkin 1 kilo serbuk langsung Saman ambil semua, nggak mungkin, mesti sak jimpit, ya, seperti itu. Itu pasti akan dapat dengan konsep diam itu tadi. Iya. Itu mas. Ini kan saya tangkap ini dari obrolan kita yang sudah lumayan ini, berkali-kali Kang Jito itu menyampaikan nafas terus. Yang ingin saya tanyakan gini, apakah nafas itu adalah suatu inti pembelajaran spiritual atau bagaimana pandangannya Kang Jito mengenai nafas? Kok sedikit nafas gitu? Ya mas ya. Jadi gini mas ya, uripku kowe dawuh nunggu swara wujude dawuh kandhanono yen urip kuwi teko ambekanem dhewe kuwi. Mergo ambekanem kuwi kang iso ngandani kuwasa apa wae ing kuasane tek janji kutiupkan rohku kepadamu. Roh kuwi urip, isone urip mergo eneng ambekane. Paham mas ya? Maka ngene mas tajabarnya, napas iki mas ya, makanya dulur-dulur sering nanya, nek kita mau mempraktekkan dengan kontinu, ya kan, bertahap, ya kan, kita ini sama dengan menemui juru kunci. Napas iku mas menengset, iku padha karo juru kunci bahasanya Kang Jito atau pemandu. Misalkan Saman datang ke suatu tempat, belum mengerti tempat atau area. Ini apa jeluntrungnya, ya kan. Tapi kalau Saman datang di situ melalui juru kunci, pasti dikasih tahu, kasih tunjuk. Ini seperti ini seperti ini, habis ini. Reng-rengannya, paham? Sama. Ketika kita mau diam, lambat laun kita akan dibukakan atas kuasa. Jadi napas itu adalah kunci utama, mas. Saya dulu laku tidak seperti ini, mas. Saya dulu sama, mas, ya, saya step by step. Ibaratnya mau ke Surabaya dari terminal Bojonegoro berhenti terminal Babat, setelah Babat terminal Lamongan, setelah Lamongan Gresik, seperti itu, sama step by step. Ternyata sampai di Surabaya hilang semua. Ibarat membaca, ibarat apa saja, itu hilang semua. Ternyata hanya napas diam itu, share itu. Nah, kenapa ditunjukkan seperti itu? Karena di situ dikuasa, kutiupkan rohku kepadamu supaya kamu hidup. Nah, hidup inilah mas yang menjadi gacu apa maskot. Ya, nah maskote kita itu adalah ambekan, atau password, ya kan? Seperti itu. Maka dari dulur-dulur ini, mungkin banyak dari mereka yang meremehkan napas, ya. Dari mereka meremehkan. Tes lah, tinggal napas apa yang terjadi. Ayo percaya atau gak sampean? Tinggal napas. Ya, selamat jalan kawan, semoga damai di
siaran. Ya di sisinya. Nah, siaran akhirnya. Siaran, paham? Maka napas inilah Mas utuh sempurna itu sendiri. Dalam praktek sehari-hari ketika beraktivitas naik motor atau jalan kaki, bekerja dan sebagainya, itu berarti tetap kita harus menyadari nafas itu. Iya, keluarkan nafas. Berapa detik itu Mas, diam sejenak. Masih lama sama nyetir, ya kan? Mau berangkat. Inilah kuncinya hidup. Wes, ayo sampan gak ada napasnya, iso numpak sepeda motor, iso nyetir mobil. Nggak bisa kan? Paham ya? Ketika Saman sudah berada di mobil, kalau Saman sudah ketemu Mas ya, Saman nanti akan dibuktikan sendiri. Ya, kemarin ada teman kita ke sini ya di sini. Mungkin aku sudah pernah cerita dari Malang sampai Surabaya. Nyetir mobil sambil sambil tidur. Pertama dites seperti itu. Sampai yang di sampingnya ketakutan di sampingnya. Ada saudara kita yang sepedaan dari Bunder sampai Lamongan tidur, ya, atas kuasa, bukan sombong, tapi atas nggak ada kesadaran seperti itu. Ada saudara kita dari Gresik keluar dari sini sampai masuk garasi, turun dari buka mobil baru sadar, ditidurkan atas kuasa, yaitulah kekuatan sempurna itu tadi. Maka seperti itu, ya kan? Maka kenapa kita menyampaikan napas? Kunci utama, Mas. Keluarkan napas, ayo. Mencium apa? Nggak mencium, karena aku tunggal. Maka Kang Jito dulu juga sama seperti itu. Kang Jito tanya, loh, kenapa kok kudu ditokno wong aku biyen nek anu nglebono? Aku ki tunggal. Aku itu tunggal, bahasanya seperti itu, aku tunggal, maksudnya aku tunggal apa? Yo ngerti nek kata-katane, aku esa, aku tunggal, aku satu, aku ngerti kata-kata itu, tapi mapane piye ya? Mapanya di mana? Aku tunggal loh. Ternyata diperhatikan, nggak ada siapa-siapa, seperti itu. Oh ini tuh, oh begini tuh ceritanya. Coba kalau tarik nafas, ayo bawa apa saja, perhatikan, ya kan? Ono wangi, ono basin, ono kecut, berarti kan sudah nggak tunggal lagi, seperti itu. Nah itu Kang Jito dibuka seperti itu. Ini ada cerita pengalaman spiritual tentang nafas ini kan. Memang berusaha untuk menyadari kan, belajar untuk menyadari keluar masuk nafas itu disadari terus. Lama-lama ini cerita yang dari orangnya gini, dia merasa nafas itu seperti wungkul, apa ya bahasa Indonesianya, seperti sesuatu yang menggumpal, tapi ya abstrak karena udara kan ya. Saya ingin konfirmasi sama Kang Jito sebagai pakar pernafasan mungkin, apakah memang ada pengalaman spiritual kayak gitu, atau itu melenceng atau gimana? Ya bukan Mas, sejatinya gini Mas ya. Aku inilah utuh sempurna tuh Mas ya. Nah, utuh sempurna ini kan ada di lingkaran ini semua. Ada di lingkaran bahasa apa ya? Pokoknya bulat iki mau ya, napas itu mau. Jadi di sini sepertinya ada energi ya, ada energi sendiri bahasanya. Kalau kita dibuka Mas ya, kalau sedulur kita yang sama ceritakan, itu kan alam bawah sadar kan dibuka, ditunjukkan. Jadi ditunjukkan di hadapan semesta itu. Jadi seperti apa bola apa ya, bola terbang seperti itu. Itu memang benar Mas, ya kan? Nah, dari situlah Mas kekuatan hidup itu. Dari situlah Mas kekuatan hidup. Maka napas itu tidak akan bisa disepelekan manakala sampai sudah benar-benar masuk di dalam kuasa itu atau hawa itu atau dikdoyo itu, apa ya bahasanya, energi itu lah wes bahasanya, seperti itu. Maka kalau kita pahami aja, nggak ada warna, nggak ada bentuk, nggak ada nama, ya kan? Kan di sini dikatakan bening-beningnya juga nggak bisa dilihat, dikatakan berupa juga nggak ada warna, dikatakan bentuk. Jadi makanya itulah kuasa, seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam lagi, ya kan, kita ada di tengah itu Mas. Jadi misalkan ini bulatan atau apa
bulat ya Israel ya. Kita ada di tengah ini seperti itu. Ya. Maka kita ini kalau sudah bicara dengan spiritual ya, ini harus nyampe juga, tahu. Maka Kang Jito dulu nggak pernah paham ini ya. Tahu-tahu 2015 itu, ini tahu-tahu keluar seperti itu. Tanda tanya, opo Gusti iki maksude? Tok nawane, seret ya. Tok nawane seret. Oh, iku terus Kang Jito bingung Mas dulu itu. Gue mencari apa istilahnya ini. Jawabannya. Karena belum pernah ada yang ngajari. Tahu-tahu di seperti itu. Setelah bertahun-tahun berjalan terus dibukakan. Aku adalah wujud itu sendiri. Seperti itu. Kalau kamu tak tinggal, kamu bisa apa? Nice. Nggak ada kuasa, hilang seperti itu. Oh, nah maka kan sekarang kan ini sudah mulai dulur-dulur yang mulai menyampaikan tentang napas, ya kan, akan kesadaran, kan seperti itu. Jadi ya seperti ini. Coba dulu berani mengatakan seperti itu. Belum ada yang berani, ya kan? Kan dulu ajaran Siti Jenar ya, itu kan masih diselempat-selempat nih, ya kan? Nggak ada yang ternyata napas itu yang sebenarnya. Nah, banyak mereka yang mengingkari dari kuasa itu, kan gitu ceritanya. Maka saat inilah Mas, kita ini sudah terbuka luas tentang sejati wujud sempurna itu. Harus disampaikan kebenaran. Jadi disampaikan kebenaran. Kan gini aja, kalau kita mengajarkan atau memberikan contoh atau memberikan penjabaran yang semu, kelanjutannya seperti apa? Ya semu, ya mencrek, ya seperti ini. Padahal laku diam itu semua sudah diajarkan. Hindu diajari diam, Buddha diajari diam, Kristen diajari diam, Islam diajari diam. Loh kenapa tidak diajarkan semuanya? Kok dipedot-pedot, kok disinggah-singgah apa? Kok disembunyikan? Iya kan? Kok dikias-kiaskan? Kok disanepan-sanepan? Iya kan? Kan nggak transparan. Ya. Terus yang menanggung sekarang siapa? Yang diminta pertanggungjawaban. Kan seperti itu. Sekarang generasinya sudah menclek rata-rata, ya kan? Padahal ajaran diam itu adalah ajaran paling istimewa. Kan seperti itu. Mau menyimpulkan sesuatu, mau memutuskan sesuatu, mau menyampaikan sesuatu dengan ketenangan, dengan diam dulu, supaya tepat. Kan seperti itu. Tapi oleh pemuka agama jarang disampaikan kepada masyarakat yang di bawah. Bukan jarang, mereka sendiri belum pernah menyentuh itu kok masalahnya. Oh, pemuka agamanya masih belum. Belum. 0% Mas, pemuka agama. 0% yang tahu itu. 0, ya? Iya, karena ya anut grup yuk ini tadi. Pokoknya jadi ini, pokoknya jadi ini. Ditakui, aku juga ngerti kok. Oke, biar ulangannya ngono kok. Seperti itu. Kemarin ada seorang ulama berhadapan langsung tak ngaji alim. Ayo tak suruh bilang alim. Ini pemuka agama ini, Pak. Real itu. Yes, real itu, ya kan. Tajak ngaji alim. Lho Kang Jito ngajak iku rasa ngaji akeh, ya kan. Kuasane dawuh ki meneng, Mas. Pahami sampean. Sekarang sampean bilang alim, ayo Mas. Alim. Apa yang terjadi? Mingkem. Disuruh mingkem, meneng. Kan? Lu ajarannya lu tukang meneng. Guys. Eneng bak iku lho, kok ngomong mingkem dhisik, kowe aja buka, bak kowe aja mbabai, aja buka ya apa dhisik nek kowe rong mingkem. Nek kowe rong ketemu karo wujud itu. Nek ketemu baru dibuka. Baru. Lho. Alipe. Cetok kan? Loh, iku tak gelar Mas, akhirnya baru tersadarkan. Aku belum pernah sampai situ. Nih, ngaku dewe Mas. Berarti selama ini aku ini bukan langsung ke poknya itu apa ke sumbernya. Ke asliane. Ayo sekarang praktek. Ya. Sama bisa bilang bismillah, depan huruf bismillah itu ada huruf apa itu? Alif.
sama disuruh diam. Wis. Paham sahabat? Wis. Quran yang berapa lemper itu, berapa juz, 30 juz ya, sekian ini. Itu diropel kan, di apa? Di intisari kan. Kan ada di alif. Wis. Jalani dulu. Temoni alif. Mingkem. No. Cepo aja. Makanya dulur-dulur kita yang sudah anu Mas ya, yang sudah mengatakan bahwa ini silah sampean ra usah kakek ngomong, kembali ke alif dulu. Wis. Paham kan? Nah, sampean bisa kembali ke alif, sampean nggak mungkin nyumpahi orang lain. Wis. Karena alif adalah satu-satunya yang menjadi pedoman bahwa orang diajari diam. Kabeh agama itu diajari kan diam, Mas. Kon meneng. Tapi nek ngajar lo orang yang teko kono mergo sing ngajar urung tahu ketemu lho ngono lho ceritane. Lah mosok sing ngajari urung ketemu murid santri ini bledek. Dikandani malah mencering kaya wong anu ngono kae. Ngono kuwi. Iku lho Mas anune. Oke, waktu tadi kita barusan datang, saya sempat ngobrol-ngobrol sama seorang ibu-ibu yang datang, yang asalnya dari Sulawesi itu. Oh iya. Beliau berpuasa gini ya. Saya yang diajarannya kan gitu itu memang kan ada istilahnya laku untuk puasa-puasa kan gitu. Yang ingin saya tanyakan itu apakah puasa memang bisa membantu dalam mencapai suatu keinginan, entah itu dalam keinginan laku mencari ilmu atau mungkin keinginan dalam hal duniawi gitu. Enggak kan? Ya gini Mas ya. Dalam laku puasa ya Mas ya, sebaiknya ya, ini sebaiknya ya, kita jangan menyampai yang macam-macam, ya kan? Misalkan Mas ya, misalkan kita ingin uang banyak, ya kan? Misalkan ya, atau kita hutang lunas ya bahasanya ya. Kalau kita mau melakukan puasa dengan ketulusan, kita jalan, yang penting kita jalan, ya kan? Jadi yang penting kita jalan, toh nanti akan dikasih atas puasa. Tak kasih gambaran seperti ini Mas ya. Misalkan Mas Dodi ini sebagai bos besar, iya kan, punya perusahaan atau punya proyek besar, paham Mas ya, punya anak buah 100, iya kan. Yang dua ini sudah tahu kan anak buah 100 ini kalau ini proyek sampean, ya kan harus dikerjakan. Yang dua ini tanpa saman perintah, iya kan, ya apa bahasa Indonesia ya, setiap saat ya kan, pokoknya bekerja terus, ya kan. Jadi nggak mikirkan tentang gaji, tentang apa, ditanya sama orang, lah kamu tidak diperintah, tidak diperintah, ini kan sudah jadi tanggungan kita. Nanti bos besar pasti tahu sendiri, kalaupun nggak dikasih, nggak mungkin, pasti dikasih. Jawabannya seperti itu. Terus yang 98 tidak mau melakukan kalau tidak ada perintah. Paham ya? Menurut sampian, perhatian yang 98 apa yang dua? Yang loyalitas itu, yang dua itu. Yang dua kan? Sama melakukan puasa dengan konteks ketulusan tanpa ada keinginan, sama yang penting berjalan. Jadi ketika mau berpuasa tidak ada niat-niat. Tidak ada. Pengen laku ini supaya bisa gini. Aku ini kan sudah utuh kamu sendiri. Kamu bisa apa itu atas kuasa. Paham? Paham aja. Kalau kita tidak perlu diingatkan karena sudah menjadi satu. Paham? Iku loh Mas. Makanya opo sing dadi garisan kami urip iku bakal ketekan. Seperti itu. Makanya dulu kan niatnya apa? Enggak ono niat. Sementing sampean bilang wujud, wis nek gelem ngomong wujud ku ono sing nguasani kabeh niku. Sing ngarahno, sing natakno kabeh. Tapi ketika misalnya ada yang punya komentar gini, kalau ndak ada niat itu di situ berarti kurang bersungguh-sungguh. Gimana kalau berarti kan tinggal individu. Kan dua orang ini kan asal-asalan. Kalau misalnya tidak ada niat, kan bisa asal-asalan itu kan. Berarti kan tinggal individu. Paham ya? Nah, sekarang nyatanya, kalau aku buka real ya, ada saudara kita di Jakarta Tanjung Priok, iya kan?
namanya saudara kita Mas Poniman, ya kan? Melakukan sesuatu ini tidak ada niatan apa-apa, pokoknya bayar pajak ya bayar pajak ya kan. Tahu-tahu kuasa memberikan uang senilai 200 juta yang dirupakan rumah, ya kan? Tanpa mengeluarkan sepeser pun. Nah, itu real. Kemarin ketemu waktu Kang Cito disuruh hadir acara Kopdar Lugu Bareng di Banten, ya kan? Di situ mengaku bahwa sesuatu yang tanpa niat ini adalah istimewa, tapi tergantung kita, ngono Mas bahasane. Tergantung kita. Nah, kita isih ada keraguan harus niat, ya silahkan. Tapi kalau Kang Cito menyampaikan bahwa aku sudah tunggal kamu mau apa saja, itu adalah kuasa nanti yang menguasakan, seperti itu. Untuk tipsnya misalnya Kang Cito datangi tamu yang kesulitan finansial, ekonomi, banyak utang, itu dalam istilahnya prakteknya Kang Cito sering memberi perintah kepada mereka itu puasanya seperti apa, terus berapa hari untuk lakunya kira-kira bagaimana itu Kang? Kalau Kang Cito memberikan sekarang caranya gini Mas ya, kalau saudara kita itu yang sedang menerima tatanan ya, itu bahasanya Kang Cito tatanan ya, saudara kita tersebut Kang Cito kasih arahan seperti ini, keluarkan napas 3 kali seperti itu dulu, wujud kanthi selamat sekaben itu napas 1 kali. Setelah itu Kang Cito memberikan arahan keluarkan napas selirih panjang menjelang tidur, seperti itu diawali itu. Kalau mau puasa sama lakukan dengan tulus tanpa sampeyan ngedumel itu ngomel ya, mengeluh ya, tanpa mengeluh. Sama lakukan dengan ketulusan, sama jalani dengan ketulusan, puasa 24 jam, ya kan? Sama nggak usah tanya berapa hari ini, sama nanti kalau ketulusan sama nanti akan ditata tahapannya di situ. Jadi Kang Cito kalau harus sekian hari itu sampean yang memutuskan. Kang andai kan harus 7 hari, silakan sampean. Ketulusan ini loh Mas. Berarti dari 1 hari dulu. Kalau misalnya ada timbul, tak ulangi lagi besok. Iya. Berarti tergantung pribadinya Mas. Itu nanti akan kebuka Mas. Makanya laku di sini kan banyak dulu yang mengatakan unik Mas ya. Jadi 24 jam mutih, banyu, ngelos itu akan berjalan sendirinya Mas. Seperti itu. Maka dulur-dulur ya banyak yang menyampaikan Mas ya atas tahun, tapi nggak bisa sekali dikasih arahan langsung dapat geruduk gedebuk, nggak bisa. Semua adalah proses bertahap, dan jarang dari saudara-saudara kita yang melakukan langsung sekejap mata instan gitu ya. Instan itu nggak berani Mas Kang Cito menyampaikan, meskipun semua itu adalah kuasa sendiri. Ya, maka Kang Cito juga memberikan arahan tahap demi tahap. Memang masalah di orang zaman sekarang itu pengennya cepat instan itu seperti Nah, makanya kadang-kadang seperti itu Mas yang kita iya, jadi misalnya kita yang istilahnya pengen belajar mungkin olah spiritual atau apa kan, biar enggak istilahnya sampai hanya terpancing karena penampilannya pakai jubah, pakai sorban atau bagaimana. Saya ingin tanyakan kepada Kang Cito, kira-kira untuk bisa terbimbing kepada guru sejati atau entitas yang istimewa, paling luhur, paling mulia, itu apakah memang harus melewati seorang guru atau mursyid atau bagaimana? Dan nanti kalau memang melewati orang-orang tersebut, apakah nanti itu juga ada istilahnya imbal balik, istilahnya kan biasanya ada mahar atau bagaimana gitu, monggo Kang. Ya itu tergantung Mas ya. Kalau bab mahar itu kan kadang-kadang ada Mas ya, lakukan ini tapi harus ada bayar sekian. Ini yang jarak sekian, ini bimbingan jarak sekian, itu memang juga ada. Tapi sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan Mas ya, di situ nanti akan ketemu dengan ketulusan juga. Artinya gini Mas, kalau ada saudara kita yang ingin belajar ya kan melalui bimbingan, nggak apa-apa, kita lewat guru, lewat pembimbing, lewat mursyid, nggak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali mereka yang suka nyompai orang. Itu karena dari cara membimbing yang sudah suka menyompai orang, di situ juga akan gledek nanti. Seperti itu. Gledek. Karena
apa yang dikeluarkan di situ akan mengimbas terus. Paham Mas maksudnya? Jadi carilah sesuatu yang sesuai dengan kapasitas sampean. Nanti kalau sampean lakukan dengan ketulusan, sempurna sendiri yang akan mengarah, membimbing, menggiring, bahasanya seperti itu. Iya kan? Pasti akan ditemukan step by step seperti itu. Misalkan ini karena keterbatasan secara ekonomi, secara waktu, mungkin tidak bisa datang mungkin ke Kang Sito atau ke tokoh-tokoh spiritual. Jadi ingin belajar sendiri secara mandiri, otodidak. Itu apakah dalam hal ini nanti memang bisa, istilahnya bisa berhasil? Terus apakah nanti ada risiko seperti katanya stres atau bagaimana gitu? Gimana itu Kang? Ini berbagi Mas ya. Kang Sito mulai dikenalkan lewat media sosial sama Mas Indra Tonik ya. Kang Sito mengucapkan terima kasih Mas Indra Tonik ya atas kuasa Mas Indra. Kang Sito mempunyai sedulur banyak. Mulai Kang Sito dikenalkan loh ya. Kalau dulu dikenal dengan saudara-saudara terdekat itu sudah hal biasa ya. Kang Sito lewat YouTube banyak dulur-dulur kita yang belajar Mas ya, yang tanpa ada ijazah atau izin atau restu Kang Sito semua bebas, ya kan? Semua bebas. Bahkan belum pernah, ini dulu yang di sini loh, belum pernah ketemu Kang Sito selama 4 tahun. Datang ke sini hanya mengucapkan terima kasih Kang atas bimbingan lewat YouTube. Ya, praktek sendiri berarti. Praktek sendiri di rumahnya. Iya. Ya? Dan hasilnya sendiri, ya kan? Dirasakan ya? Dirasakan sendiri 4 tahun, ya kan? Yang datang dari Kalimantan, ada itu dari Kalimantan juga, Pak Haryadi itu datang Kalimantan Selatan itu ya atas bimbingan seperti itu dari YouTube ya. Belum kontak ya. Saudara-saudara kita Kang Sito enggak mempermasalahkan bahasanya ya. Kalau enggak izin, enggak di istilahnya enggak dikabulkan, enggak. Kang Sito bebas karena semua sama-sama ada ini. Yang penting kamu mau. Silakan ambil yang pas buat kamu, ya kan? Kalau menurut kamu belum pas, nanti saman akan ditata dengan sendirinya. Dan kalau ada sedulur yang stres menurut sampean, itu bukan dari puasanya Mas, dari pemberangkatannya awal. Itu jadi dari permulaannya, kalau nggak nulisi ibaratnya seperti itu. Maka tidak lain dan tidak bukan, kita semua adalah ketulusan. Ada yang telepon Kang Sito Mas ya, sampai saat ini pun belum pernah ketemu bertatap muka, ya kan? Itu pun Kang Sito nggak ada istilah bagaimana. Kemarin saudara kita Gresik Benjeng 3 tahun baru ketemu Kang Sito. Ya mengucapkan terima kasih Kang atas bimbingan lewat YouTube. Nah iya, nggak apa-apa, wong kabeh iku hak kok sebenarnya sampean merasakan hikmah, ya kan? Kang Sito nggak nyasarno, Kang Sito nggak ngrugekno, Kang Sito nggak nyesatno. Sampean pilih di sing pas, yang cocok. Yang cocok. Kang Sito nggak main paksa enggak. Harus bayar sekian, enggak. Sampean tanya sampean tanya, enggak ada. Kang Sito dikasih, Kang Sito terima. Kang Sito nggak dikasih, Kang Sito juga nggak apa-apa. Ganti dari kuasa ada sendiri. Seperti itu. Iya. Saya tadi juga sempat ngobrol juga sama bapak-bapak yang dari Surabaya tadi. Nah ini kebetulan yang di sini tuh tamunya banyak dan biasa dikasih makan terus. Ini kan dalam istilah menangani gini, apa ya nanti tidak takut istilahnya Kang Sito nanti bangkrut duitnya bisa atau gimana ini Kang? Kan banyak nih tamunya kok dikasih makan ini kan. Loh, sekarang loh Mas, kalau sudah jauh ya kan datang ke sini terus kita mau mau ngasih yang mampu ya makan itu tapi ya makan ala adanya gitu. Jadi kalau bangkrut itu wong puasa itu ada loh. Begini kan kita seperti itu, puasa itu ada, ya kan. Jadi sumbangsih dari dulu itu Mas, sumbangsih Kang Sito juga nggak pernah, ya kan, nggak pernah Kang Sito mengeluh dan sebagainya. Seberapa banyak kamu di sini, ya kan? Dulu itu bahkan 80 orang, ya kasih semua. Kalau ada nggak ngatasi ya di, kalau mana nasi kalau 80 orang kan agak kewalahan, agak kewalahan. Dibelikan
untuk menempatkan pikiran dan perasaan ketika istilahnya akan menjamu banyak tamu, dikasih makan, agar pikiran dan perasaan itu tetap dalam keadaan baik, nggak sampai sambat mengeluh. Itu tips dan triknya apa? Tulus, Mas, bahwa kamu adalah aku. Nah, Itu tulusnya di situ. Tulusnya di situ. Jadi kita kembalikan, andaikan aku, ya kan, andaikan aku posisi seperti ini, apa yang tak, kan seperti itu, ya. Jadi itu yang ada. Nah, kamu adalah aku. Jadi itu, nih konsepnya Kang Cito, ya kan. Maka disitulah, jadi kita nggak ada beban, ya. Ya, ini bukan Kang Cito yang mengatakan ya, dulur-dulur sendiri loh ya. Dulur-dulur sendiri. Iya, tadi sempat ngobrol, memang iya, saya juga, wah ini luar biasa kan, nggak mudah untuk menempatkan pikiran dan perasaan untuk hal yang seperti itu kan, nggak mudah. Ya memang seperti itulah, Mas. Kuasa itu menguasakan biasa di luar, Mas. Nah, ini kan masih terkait dengan tamu-tamunya Kang Cito yang datang ke sini itu dengan berbagai macam masalah problem yang mereka bawa itu, ya kira-kira apa yang istilahnya Kang Cito biasa itu sarankan kepada mereka gitu, langkah-langkah apa, spiritual atau apa gitu? Arahan Kang Cito yang tak sampaikan, mengenal sejatinya diri, Mas, pertama. Jadi kalau kita sudah mengenal sejatinya diri, di situ semua akan dibuka seperti itu. Terus kalau disederhanakan lagi, jangan suka mengeluh, panik, cemas, apalagi khawatir, wis biasa seperti itu. Kuasa ada, wis seperti itu. Jadi kenali diri dulu. Setelah kita mengenali bahwa napas ini adalah sang penguasa, ya disitulah kita akan dibukakan tahap-tahap. Jadi biasakan keluarkan napas lirik panjang dimanapun, kapanpun. Itu nggak ada larangan, nggak ada ruginya. Oh gratis kok. Orang teh. Iya. Khususnya menjelang tidur, khususnya itu. Kenapa itu, Bang? Ya. Kenapa kok harus menjelang tidur? Kalau menjelang tidur ini kita kan sudah akan lepas, ya. Jadi otak sadar kita kan mulai berproses. Cara bahasa umumnya seperti itu. Nah, kan kalau orang sudah bisa tentram, Mas, ya utuh itu akan membuka itu. Tapi ya nggak sekali itu toh, jadi dibiasakan menjelang tidur kapan nggak apa-apa, mau tidur sore kan orang bekerja kan kadang-kadang tidurnya pagi, ya kan, ada tidur malam, ada tidur, pokoknya menjelang tidur dibiasakan keluarkan napas lirik panjang. Misalkan sebelum mengeluarkan napas lirik panjang itu membaca doa apa saja silahkan, tapi kunci terakhirnya napas lirik panjang dengan halusnya, itu yang disampaikan. Oke Kang, ini kita masuk ke titipan pertanyaan ini, sesinya ini saya bacakan agak lumayan banyak ini. Saya mulai dari sini. Mana tadi, sebentar. Ini apa yang membuat orang gini, misalnya kita disakiti seseorang, apakah hal itu bisa menjadi kualat gitu pada orang tersebut? Tanam tuai, Mas. Maka kalau kita disakiti orang, kita jangan membalas ucapan. Jangan membalas tindakan. Kalau arangkan situ ya, balaslah dengan napasmu. Jangan dendam. Dibalas dengan napas itu gimana? Ya, keluarkan napas. Tanpa ada muatan apa-apa. Sama percaya, kemarin 1 hari penuh Kang Cito mendapatkan fitnahan luar biasa. Difitnah banyak macam orang. Ternyata orang yang diajak fitnah itu sama ngomong sama Kang Cito, ya, ada yang telepon, ada yang bertatap muka langsung ngomong. Apa jawabnya Kang Cito? Ya enggak apa-apa lah. Memang wajar, manusia dirasani, disumpahi itu wajar. Tapi kita jangan dendam. Kamu nggak muring-muring, kan Cito nggak marah? Enggak. Kan ada kuasa ini, napas ini.
belajar kita kembalikan. belajar untuk tidak dendam. Nah, Itu kan tidak mudah itu kan. ya memang kita bertahap mas, makanya biasakan keluarkan napas lirik panjang itu. Itu konsepnya. Itu ya. Itu nanti akan terus medun, turun mengendap lah, lerep mas, menep bahasanya seperti itu. Itu mas konsepnya, ya kan. Mas, kemarin itu macam-macam, tapi ya itu kan kita dendam nggak ada untungnya masalahnya. Gitu loh, malah muat saya percuma gitu. Yes, Oke. Wujud iblis yang paling nyata dalam hidup itu apa? Manusia itu sendiri. Tegas Lukas ya, itu the poin ini. Ayo itu kok rencana. Satu mana? Iya. Ya manusianya itu sendiri. Bisa bener. Bisa tadi kewan, bisa tadi malaikat sembarang ya. Yes. Oke. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dalam hidup ini ilmu apa yang paling penting untuk dipelajari? Ilmu yang paling tepat untuk dipelajari, ilmu bijaksana. Ilmu bijaksana itu mas, mengenal diri sendiri dulu. Jangan mengatakan orang lain kurang kalau kamu belum ketemu dirimu sendiri. Nah, itu langkah-langkah apa itu kan yang harus dilakukan untuk mengenal itu? Langkah yang paling pertama mas ya, itu tidak lain dan tidak bukan, kita sering mendengarkan ambekan ini loh mas. Kembali nafas lagi. Kembali ya? lagi nafas. Oke. Ya aku diajari ngono loh mas. Siap. Masalahnya aku diajari kui, makanya kita kembalikan karena napas ini adalah segala-galanya. Yang menjadikan sesuatu itu adalah kamu itu sendiri. Maka kalau kamu mau kembali ke aku, ya aku akan menjadikan kamu sesuatu yang akan kau kehendaki itu. Mana loh mas maksudnya? Jadi ilmu bijaksana itu kembalikan ke diri kamu sendiri. Itu. Oke, saya lanjutkan. Kang ini mau tanya bagaimana cara sembahyangnya orang Jawa? Sembahyang orang Jawa, lah aku ki nang ndi ono mas. Aku ki ada di mana-mana. Aku tidak kenal waktu. Dimanapun kamu berada, aku ada. Aku tidak peduli, ya kan? Makanya sembahyangnya wong Jawa kuwi eling karo wujudem diri. Menekem diri. Wis, Jawa, muja, hawa gitu. aja muja hawa. Itu katanya kan temunya kan muja, hawa itu Jawa itu kan. Dari nafas itu dari, kan. Maksudnya bukan hawa nafsu, bukan. Di sini hawa ambekan itu. Nah, makanya bahasanya aja muja. Manjing, mapan. Manjing itu mapan. Mapan no hawa nem diri. Seperti itu. Oke. Itu. Oke Kang, ajaran kejawen tertinggi katanya itu kan manunggaling kawula Gusti. Nah, manunggaling kawula Gusti itu kayak apa? Apa bercampur secara real, zatnya, bentuknya, atau bagaimana ya? Manunggal kawula Gusti kan ya uripem dhewe kuwi to Mas. Hidup kita ini sendiri Mas. Kita manunggal. Maka kenalilah diri kita dengan proses napas itu dulu. Kamu nanti akan ketemu sempurnamu dulu. Sempurnamu itu dulu dadahan apa kesempurnaan itu semua. Kelengkapan bahasanya. Itu. Makanya manunggal kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti. Lah Gusti ki gugunen swaranem titiken dewi. Sing mbok titik apa nih? Ucapan kan, suara kan. Makanya nek kowe iso manunggal karo ucapanem, apa yang kau ucapkan itu yang kau lakukan dengan kuasa yang tidak menjadikan kita kuasa bahasanya ora korusa Mas. Bahasanya yang menjadikan kita ini tidak paham. Ya. Jadi kita harus lerep. Manunggal kawula Gusti mengerti sapa to sejatine urip iki. Kembali ke diri dulu. Seperti itu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya, Kang, dununge urip lan sejatine urip itu apa? Dununge urip kuwi ucap Mas. Hidup tidak akan ada artinya kalau kita tidak mengatakan sesuatu. Ya, makanya
urip eneng ambekan terus diikuti ucapan, paham Mas ya, ikut tahapan. Nah dununge urip nonggone lunggum dewi cara menyampaikan mempraktekkan wis. Jadi urip kui ucapan, dununge nok lakune sampean. Laku bukan laku iki, cara menyampaikan, cara mengaplikasikan iku mau. Makanya urip iki mesti mek ora mung pisan Mas. Urip iki bolak-balik. Urip ucapan iku lho Mas. Ayo sama dikatakan urip, iku pertama pasti ada napas. Setelah itu dikatakan sempurna karena ada ucapan. Paham Mas ya? Iku dununge urip nungguin nonggone praktek kayak sampeyan. Seperti itu. Bagaimana sampean mengaplikasikannya? Iku nanti sing hukum tanam tuai. Saya tadi ingat untuk di awal percakapan kan Kang Sito kan bahas masalah pernapasan dan diam. Sedangkan ini kan pengucapan suara. Nah, yang ingin saya tanyakan itu harus diawali mana? Diam dulu, suara dulu, menang dhisik kuwasa kok lagi dawuhi. Oh, baru nanti diberi kuasa dawuh itu. Menungso aja ngucap nek aku rung dawuh. Kuasa sedawuh seperti itu. Siap. Berarti ucapannya bukan ucapkan karena keinginan manusianya, bukan karena belekelenya itu. Dan apakah suatu hari nanti Jawa bakal menjadi kiblatnya dunia? Yo, nah aku 20.000% Mas kan. Wis ora 50.000%, 20.000% aku kan. Bahkan luwih itu wis ngono ae. Untuk waktunya kan? Prediksinya berapa tahun? Ya mungkin Mas ya, kalau kuasa menyampai Mas ya, sekitar 10 tahun gelar sudah terbuka. Kalau 10 tahun lagi berarti 2034, 35 berarti ya. Itu sempurna menyampaikan seperti itu Mas. Iya. Mas. Yang jelas kita berdoa Indonesia suatu saat akan menjadi negara yang besar, negara yang jaya ya. Pokoknya suatu saat itu entah tahun berapa kan nggak tahu kita. Aja suatu saat pasti wis bahasanya. Enggak, maksudnya suatu saat kan waktunya kita nggak tahu. Tapi kita berani memastikan. Iya. Tapi kalau ditanya waktunya kita nggak berani. Ya seperti itu. Oke, saya lanjutkan sebentar ini. Intinya sebagai orang Jawa kalau punya keinginan jangan lupa tirakat. Oh, apakah itu benar kan? Benar. Yes. Tirakat itu benar Mas. Terus ada standar pakem untuk tirakat? Kalau Kang Jitonya itu tadi 24 jam. Setelah 24 jam nanti kalau sudah dibuka bisa mutih. Kalau mutih sudah dibuka bisa banyu, minum air itu. Kalau sudah banyu nanti bisa dibuka los. Dan pati geni itu mengintil, mengikuti. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Apakah suatu saat agama-agama yang ada sekarang akan mengalami kadaluarsa? Maksudnya begini, ini kan banyak memang yang memprediksi para ilmuwan, karena dengan seiring majunya teknologi, manusia berpikirnya makin kritis, makin realistis. Harus sesuai dengan teknologi dan sebagainya, harus ilmiah dan gitu. Kamu kan kita gimana? Ya memang seperti saya katakan tadi loh Mas, di awal tadi ya. Jadi semua nanti akan menjadi satu. Ya disebut budi tadi kan. Nah di situ nanti akan memuai sendiri, akhirnya kembali ke asal mula. Gitu, bukan expired Mas. Tapi mulai gogrok, ngerontok, luntur ya, mulai luntur ya. Itu. Oke, sebentar. Ini dalam hal menuju Indonesia emas dan berjaya nanti, itu apakah ada peran leluhur dari kita yang sebenarnya membantu mungkin? Ya memang itu kan Mas ya, keterkaitan Mas ya. Ada keterkaitan. Jadi sejatinya gini Mas ya, kalau kita bicara leluhur Mas ya, kita itu sejatinya dari awal ini kita ini yang belum peka loh Mas, bahasanya seperti itu. Kitanya ini yang belum peka, bahasanya seperti itu.
Maka kesadaran ini kan sudah mulai dibuka. Nah itu nanti peran leluhur itu akan mulai ada muncul, nampak, atau bahasa lain apa itu. Seperti itu. Ini bantuan yang sifatnya konkret itu bisa dijelaskan kayak apa itu kan? Kalau seperti konkret itu gini loh Mas ya. Nanti kalau saudara-saudara ini sudah berkesadaran Mas ya, nanti akan membuka semua leluhur-leluhur itu seperti apa, perannya seperti apa. Itu nanti akan ketemu sendiri-sendiri Mas. Tanpa dijelentrehne satu-satu. Nanti saudara-saudara kita yang berkesadaran itu nanti akan mengacu semuanya. Menyatu bahasanya. Leluhur itu nanti. Gitu. Nah, berarti ini gambarannya kalau Indonesia emas itu semua agama ABCD dan sebagainya itu bisa duduk manis, damai, tanpa ada yang merasa paling benar, paling adil. Akhirnya kita mau menyumpahi orang itu loh, kembali ke kita sendiri. Kita yang malu kan, yang introspeksi. Nah, sekarang loh Mas ya, dulur laku di WJS ini Mas. Kalian sudah menyampai Mas ya, mau nyumpahi orang ditaplok sendiri Mas. Ya, ditaplok sendiri. Ya. Itu kalau yang sudah dulur-dulur sudah benar-benar tahapannya lerem itu, seperti itu. Jadi itu hukum adil. Itu refleks atau gimana? Refleks. Bukan hasil dari pikiran kan? Bukan. Jadi langsung spontan. Jadi mengatakan ini bahasanya ya. Iya. Langsung ceplok. Sopo sing ngakon. Langsung keluar kata-kata seperti itu. Langsung kapok pelek. Ayo beleni nih. Itu sering dulur-dulur seperti itu. Atas puasa itu. Nah, ini yang agak ada relate ini dengan Kang Cito yang memberi makan itu, masalah sedekah ini kan ya. Sedekah itu kan katanya bisa membuat orang tuh makin lancar rezekinya, makin kaya dan gitu. Tapi kenapa banyak orang yang pelit itu makin menjadi kaya raya itu kan? Ya aku sendiri nggak berani menyantai Mas ya. Orang yang dikatakan pelit menjadi kaya raya, jangan belum tahu kebenarannya apa yang ada di dalam. Kemarin itu banyak dari cerita-cerita saudaraku yang datang mengajar ya. Orang yang katanya kaya raya, di dalamnya itu malah banyak yang berantakan. Kelihatannya di luar bagus, tapi di dalamnya banyak masalah. Banyak yang dengar, saudara-saudara, pengakuan seperti itu dari orang yang milioner, ternyata di dalamnya malah. Jadi kita ini melihat kan di Salang Sinawang ya, melihat di luarnya kan, tapi apa yang terjadi di dalamnya seperti itu. Ya. Berarti apa ya, nggak menjamin? Nggak menjamin. Kemarin kan ada informasi di Bandung atau di mana di Bogor itu ya, ada orang meninggal nggak terurus sampai 3 hari. Mungkin ada ya. Iya. Anaknya suruh pulang aja nggak bisa. Orangnya kaya raya. Ya. Ada lagi cerita ayahnya kaya, asetnya luar biasa, anaknya nggak mau niru orang tuanya. Aku nggak pengen seperti ayah. Seperti itu. Ya. Ya, ini memang apa ya? Kok banyak hal-hal yang fenomena seperti ini dan fakta. Ini kan hukum tuai Mas. Masalah moral kan ini kan. Iya, hukum tuai itu. Padahal dari kejadian itu semuanya kan yang punya agama. Paling tidak berarti di situ agama itu ternyata tidak menjamin moral seseorang itu menjadi baik. Paling tidak mungkin ya mengajarkan, tapi tidak menjamin yang jelaskan. Makanya banyak orang bertuhan tapi nggak melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan loh Mas.